Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Virgo Ranas dari kelas TRPL 2B pagi dengan NIM 434250137 ingin melaksanakan asesmen akhir semester praktikum pemrograman basis data dengan dosen pengampu praktikum Pak Muhammad Sahrul Nizam. Oke, langsung saja kita ke soal nomor 1. Diberikan sebuah skema database berikut. Lalu untuk pertanyaan yang pertama, kita diminta untuk menampilkan nama pelanggan beserta total uang yang telah mereka belanjakan diurutkan dari total belanja terbesar dan diminta untuk hanya menampilkan pelanggan yang telah belanja lebih dari 500.000. Oke, langsung saja kita ke PPM Untuk mempersingkat waktu, sebelumnya saya telah membuat keempat tabel yang sesuai dengan yang diberikan di soal dan juga telah mengisi beberapa tabel berikut dengan beberapa baris data. Oke, kita lanjut ke SQL-nya. Jadi, di soal diminta untuk menampilkan nama pelanggan dan total uang. Oleh karena itu, kita menggunakan query, tentunya menggunakan query select. Yang pertama, untuk nama yang berasal dari tabel pelanggan. Oke, sebelumnya saya ingin memberitahu bahwa untuk penginisialisasi masing-masing tabel, untuk tabel pelanggan kita inisialisasi dengan P, lalu untuk tabel detail pelanggan dengan DP, lalu tabel buku dengan B, dan juga tabel pesanan dengan PE. Jadi, tadi ini diminta untuk total belanja. Untuk mendapatkan data itu kita harus tahu jumlah barang dan juga harga dari barang tersebut. Yang dimana jumlah itu didapatkan dari tabel detail pembelian dan juga harga itu dari tabel buku. Lalu kita inisialisasi dengan total belanja dari tabel pelanggan. Karena dari kita di awal kita akan mencari namanya dan inisialisasinya P, lalu kita lakukan join. Yang pertama itu ke tabel pesanan. Mengapa? Karena nantinya di tabel pesanan ini akan ditemukan atau akan terdapat informasi terkait barang apa saja yang dibeli oleh beberapa ID pelanggan. ID pelanggan sama dengan dihubungkan dengan tabel pelanggan, ID pelanggan karena memiliki relasi. Lalu untuk join kedua kita ke tabel detail pembelian karena kita perlu kolom jumlah di sini. Detail pesanan maksudnya. Dan inisialisasi DP on DP ID pesanan dengan kita hubungkan dengan tabel pesanan karena ada relasi di sini sama ID pesanan. Lalu untuk join yang terakhir kita hubungkan dengan tabel buku dan inisialisasi B on ID buku sama dengan detail pesanan ID buku karena kedua tabel ini memiliki relasi dan ada foreign key di tabel detail pesanan. Oke, lalu kita grouping agar bisa ditotalkan dan berdasarkan tentunya ID pelanggan dan satu lagi nama dari pelanggan tersebut. Dengan pengkondisian sesuai dengan soal, bahwasannya total belanjanya itu harus lebih dari 500.000. Lalu kita order by total belanja descending. Oke, coba kita jalankan. Oke, berhasil. Nah, di data RAM yang saya miliki terlihat bahwa hanya ada Andi yang memiliki total pembelanjaan yang lebih dari 500.000. Oke, kita lanjut ke nomor 2. Diminta untuk menampilkan 5 buku yang berkategori fiksi, dan juga telah terjual selama tahun 2023. Jadi ada dua pengkondisian. Yang pertama itu dari sisi kategori dan juga di tahun 2023. Oke, kita mulai. Tentunya tetap menggunakan query select dan tadi diminta untuk judul bukunya kan. Judul bukunya itu didapat dari tabel buku dan juga kita perlu mencari total terjualnya barang dan menggunakan agregat sum dari tabel detail pesanan dari kolom jumlah. Kita inisialisasi dengan total terjual boleh. Dari tabel kita sesuaikan dengan pencarian pertamanya dari tabel buku. Lalu kita join. Yang pertama itu kita pastinya perlu join ke tabel detail pesanan karena kita memerlukan kolom jumlah di sini. Oke, detail pesanan, inisialisasi DP on DP ID buku mirip dengan yang tadi karena mereka saling berelasi kedua tabel berikut dengan tabel buku. ID buku. Lalu join yang kedua itu ke tabel pesanan. Mengapa? Karena di tabel pesanan ini menyimpan informasi
terkait dengan tanggal pembelian, karena tadi disebutkan bahwa penjualan ini yang terjadi selama tahun 2023. Oke, DP, ID, pesanan. Lalu tadi ada dua pengkondisian. Yang pertama itu untuk kategori bukunya. Kategori bukunya itu harus fiksi. Dan juga kategori yang kedua itu untuk selama tahun kapan. Itu di tahun 2023 tadi. Coba kita lihat. Ya, di tahun 2023. Tanggal pesanan, oke. Di tahun 2023. Lalu kita grouping dan perintah group by, tentunya dengan ID buku. Sorry, ini B, ID buku dan juga judul bukunya. B, judul. Lalu kita order by, sorry tadi kita total terjual, sending, dan juga ada pengkondisian kedua karena diminta di sebelumnya untuk hanya menampilkan 5 buku. Jadi kita berikan limit 5. Sorry ini banyak ketinggalan. Oke, coba kita jalankan. Nah, di sini tampil 5 judul buku dengan pengkategorian fiksi dan total terjualnya juga ditampilkan. Lalu yang terakhir, kita diminta untuk menampilkan nama pelanggan yang tidak pernah melakukan pemesanan sama sekali. Nah, untuk itu kita pastinya memerlukan live join agar ditemukan pelanggan-pelanggan, seluruh list pusat pelanggan beserta pelanggan yang tidak melakukan pemesanan sama sekali. Oke, kita perlu pastinya nama pelanggannya. Dari tabel pelanggan kita inisialisasi tadi P, lalu kita left join dengan pesanan P yang tadi on ID pelanggan sama dengan PE. Inisialisasinya jangan lupa. ID pelanggan. Lalu kita beri pengkondisian bahwa data yang ditampilkan yaitu data yang ID pesanannya itu kosong, berarti harus is 0. Oke, coba kita cek. Where BE ID pesanan is 0. Sorry, ini harusnya hapus. Nah, oke, kita coba go. Nah, berikut merupakan nama-nama yang ID yang memiliki 0 pesanan. Kita bisa cek di sini. Jadi Gilang Ramadan dengan ID 6. Kita cek di tabel pesanan. Nih, tidak ada ID pelanggan yang berangka 6 yang melakukan pemesanan di sini. Berarti query yang kita lakukan sebelumnya telah berhasil. Oke, lanjut ke nomor berikutnya. Baik, di sini kita akan lanjut ke soal yang kedua. Di sini diberikan suatu database, struktur database terkait dengan sebuah perusahaan yang sudah saya tuangkan di database perusahaan dengan struktur sebagai berikut. Dan juga di sini masing-masing tabel telah berisikan beberapa data dummy yang nantinya akan digunakan di percobaan pada soal-soal yang ada di nomor 2. Yang pertama, kita diminta untuk menampilkan nama departemen dan jumlah karyawan masing-masing departemennya beserta departemen yang tidak memiliki karyawan sama sekali. Oke, kita masuk ke SQL. Tentunya kita akan gunakan query select. Di sini saya melakukan inisialisasi untuk departemen itu D, lalu untuk karyawan itu K, lalu tugas itu T, dan juga proyek itu P. Jadi untuk mencari nama departemen, kita perlu inisialisasi nama departemennya. Lalu kita menggunakan agregat count untuk menghitung jumlah baris yang ada di ID karyawan, yang ada di tabel karyawan, Lalu hasil perhitungan itu diinisialisasi dengan jumlah karyawan. Lalu from tabel, kita ikuti di sini tabel departemen, inisialisasinya D, lalu
Kita lakukan left join. Mengapa left join? Agar nantinya departemen yang bernilai 0 atau kosong itu tetap ditampilkan. Join dengan tabel karyawan. Karena di sini kita perlu ID karyawan, jadi kita left join dengan hubungan ID departemen di kedua tabel menjadi penghubung departemen dan juga ID departemen. Lalu kita lakukan grouping dengan group by pastinya ID departemen dan juga nama departemennya. Oke, coba kita jalankan. Nah, ditampilkan seluruh departemen yang ada pada data dummy yang saya buat beserta nama departemennya, dan ada departemen legal yang memiliki 0 karyawan. Oke, kita lanjut ke nomor 2. Di sini diminta untuk menampilkan karyawan yang gajinya di atas rata-rata gaji karyawan lainnya. Untuk itu kita gunakan query select, dan tentunya kita perlu nama lengkap dari karyawan tersebut beserta gajinya untuk melihat apakah gaji tersebut untuk nantinya akan ditampilkan, dan juga dari tabel karyawan yang dimana gaji yang diinginkan itu di atas rata-rata gaji karyawan lainnya. Dan untuk itu kita gunakan subquery dengan perintah average dari kolom gaji pada tabel karyawan. Oke, kita jalankan. Berikut nama para karyawan yang gajinya di atas rata-rata karyawan lainnya. Selain itu, di sini juga ditampilkan gaji dari masing-masing karyawan tersebut. Lalu kita lanjut ke nomor yang terakhir. Di sini kita diminta untuk menampilkan karyawan dari Departemen IT yang sedang tidak mengerjakan proyek apapun. Nah, dari kata ini kita dapat, dari kata sedang tidak mengerjakan ini, kita dapat menyimpulkan bahwa akan ada nantinya left join. Jadi perlu inisialisasi ke nama lengkap. Pastinya kita perlu nama lengkapnya dari tadi hanya diminta nama lengkap. Oke, berarti cukup nama lengkap dari tabel untuk nama lengkap dari tabel karyawan. Kita inisialisasi ke pertama, kita lakukan join terlebih dahulu ke tabel departemen. Departemen ke mengapa ini diperlukan? Karena nantinya kita akan melakukan pengkondisian hanya untuk departemen IT. Jadi kita perlu mencari informasi dan kolom itu berada di tabel departemen. Lalu kita lakukan left join pada tabel tugas. Lalu kita lanjut ke pengkondisiannya, yang dimana nama departemennya itu ialah IT dan ID tugasnya itu harus 0. Oke, coba kita jalankan. Nah, di sini tampil 3 karyawan yang berada di departemen IT yang sedang tidak memiliki tugas apapun. Oke, sekarang kita lanjut ke nomor 3. Oke, kita lanjut ke nomor 3. Di sini sudah diberikan struktur database berkaitan dengan sistem informasi akademik dan sudah saya implementasikan. Kita lanjut saja ke nomor 1. Oke, di sini diperintahkan untuk membuat start prosedur untuk mengecek apakah total SKS telah mencapai 144 SKS, dan juga apabila sudah, maka ubah status menjadi lolos dan berikan pesan sesuai dengan pengkondisional. Oke, kita masuk saja langsung ke SQL. Ini merupakan 3 tabel yang sudah sesuai dengan yang diberikan. Oke, untuk membuat prosedur tentunya harus digunakan Delimiter. Gunakan create prosedur. Dan parameternya menggunakan name, kita bikin mulai. Setelah itu kita declare variable total SKS dengan tipe data integer. Kita lakukan select, kita isi variabelnya into. Dari tabel mahasiswa.
Lalu kita lakukan pengkondisian yang pertama apabila berhasil. Maka kita akan update statusnya dan berikan pesan. Dan mengubah NIM-nya itu sesuai dengan parameter NIM yang ada. Lalu kita berikan pesan concat untuk penggabungan, karena kita akan menambahkan juga NIM sesuai dengan parameter yang isi parameternya. Pesannya mahasiswa dengan NIM P. Di sini parolnya concat untuk penggabungan seperti ini berhasil lulus. Kita copy saja untuk mempercepat, karena pesannya sebenarnya mirip, cuman belakangnya itu tidak berhasil diluluskan. Belum memenuhi syarat kelulusan. Lalu kita hentikan pengkondisiannya dengan NIF, lalu kita akhiri beserta delimiternya dan juga delimiternya. Oke, coba kita lihat. Oke, berhasil. Di sini kita akan uji dengan kita cek terlebih dahulu. Nah, di sini gali itu sudah 144 dan statusnya masih aktif. Kita coba tes dengan NIM-nya, karena tadi parameternya NIM. Kita coba untuk call, tadi nama prosedurnya proses kelulusan. Lalu kita masukkan NIM darinya dan kita coba jalankan. Oke, ini pesannya berhasil diluluskan, berarti harusnya statusnya juga berubah. Oke, berhasil. Sorry. Kita kembali ke soal yang kedua. Di soal ini diminta untuk membuat function, berarti ada pengembalian nilai untuk menghitung IPK dengan rumus sebagai berikut, dan juga di sini sudah ada untuk pembobotannya. Oke, kita langsung saja, dan pastinya terlebih dahulu menggunakan delimiter. Ini untuk mengubah bentuk baku delimiter bawaan dari SQL. Sebentar. Oke. Create mirip, cuman ini create function sesuai dengan soal hitung hitung IPK. Parameter masih sama, yaitu NIM dengan tipe data varchar 20. Oke, kita return ini yang akan dikembalikan nantinya itu dalam bentuk desimal dan 2 di belakang koma, deterministik seperti biasa. Lalu kita mulai. Pertama kita declare variabel untuk bobot SKS nya, total bobot SKS desimal 10 dan 2 di belakang koma. Kita bisa copy untuk mempercepat. Lalu yang kedua kita declare untuk variabel total SKS nya, dan di sini karena SKS itu sifatnya bulat, jadi kita ganti menjadi integer aja. Lalu yang kedua kita declare variabel IPK, dan ini pastinya desimal untuk IPK dan depannya 3 dan 2 di belakang koma. Oke, lalu kita lakukan perintah select untuk masing-masing pembobotannya. Sini select menggunakan aggregate sum. Ini MK ini mata kuliah SKS dikalikan
apabila ini juga dalam bentuk pengkondisian, maka dikali 4. Kita bisa copy. Apabila B, maka 3. Apabila C, maka 2. Kita perpanjangannya. Sorry. Apabila D, maka 1. Apabila E, maka 0. Lalu juga untuk kondisi yang terakhir, apabila di luar ini, else 0. Lalu kita end. Kita tambahkan titik koma, jangan lupa. Lalu sebelum selesai, di sini kita juga akan melakukan perhitungan agregat sum di SKS-nya. Itu V variabel from nilai lalu kita join ke tabel mata kuliah dengan mk on. Oke, lalu di mana where name itu sama dengan parameter yang diisi, name dari parameter. Jangan lupa titik koma. Lalu kondisinya apabila v total SKS itu kosong atau SKS itu 0, maka kita return nilainya 0,6 untuk berjaga. Dan apabila tidak, kita akan set langsung IPK-nya. Dibagi dengan total SKS sesuai dengan rumus yang diberikan oleh soal. Lalu kita akan return atau kembalikan IPK-nya. Lalu kondisinya akan kita akhiri. Jangan lupa kita akhiri dalam enternya. Typo. Spasi. Oke. Coba kita tunggu. Oke, di sini berhasil dan kita akan coba menghitung IPK dari NIM yang sebelumnya aja. Kita lihat NIM dari Gali. Karena function kita menggunakan select, hitung IPK. Kita copy link dari copy NIM dari Gali S IPK. Maaf. S IPK mahasiswa. Oke, kita coba. Unknown column. Coba kita terus. Coba kita cek. Seperti ada kesalahan di awal tadi.
Oke, di sini coba kita dan kita coba kembali dengan perintah yang sama, select, hitung IPK depan S, kita pastikan oh ini sudah pas, IPK mahasiswa. Coba kita jalankan kembali. Oke, di sini berhasil dan terhitung bahwa PK 3,43. Berarti tadi kita ada kesalahan di penulisan parameter karena auto dari SQL. Baik, di sini kita akan lanjut ke nomor 4 dengan soal pembuatan trigger. Di sini diminta untuk membuat perubahan pada stok saat trigger dan juga pengkondisian apabila stok berkurang hingga ke bawah lebih dari 10, di bawah 10. Dan untuk database setelah saya implementasikan ini dan ada data di dalamnya. Langsung saja kita ke SQL dan buat triggernya. Dan trigger ini bersifat auto insert. Oke, kita jalankan. Oke, berhasil. Langsung saja kita uji coba di sini. Karena dia perincat, jadi kita harus insert terlebih dahulu. Dan stok barang di database itu ada 15, maka otomatis akan di bawah 10 saat dikurang dengan 6 apabila berhasil. Oke, kita cek. Stok sudah berubah. Sorry, ini bukan bagian stok. Stok sudah berubah di bawah 10. Harusnya akan muncul di sini. Sekian praktikum PPD kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.